Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sosial TV masa kini. Masih bersama saya di Zahril dan tentunya narasumber kita Kak Rahma. Nah, tadi sempat kepotong nih di segmen kedua. Tadi di kalimat akhir ada TDA. Iya, betul. Itu komunitas atau organisasi apa sih itu? Boleh dijelasin ke pemirsa silakan. TDA itu tangan di atas ya. Jadi dia komunitas bisnis. Boleh dibilang dia komunitas bisnis terbesar di Indonesia, komunitas pengusaha di Indonesia. Itu ada pusatnya di Jakarta, tapi ada ada untuk wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, ada juga untuk wilayah Makassar. Saya jadi untuk di Makassar, alhamdulillah saya jadi salah satu founder bersama suami juga untuk TDA Makassar. Saya pengen tepuk tangan boleh? Terus khusus di TDA perempuannya itu juga saya inisiasi dibentuk dari tahun 2012. Alhamdulillah beberapa tahun berjalan itu sudah mulai ada pergantian ketua sampai sekarang. Itu alhamdulillah bertahan sampai di 2022. Jadi sudah kurang lebih 10 tahun TDA Perempuan Makassar. Boleh tahu nggak sasaran dari TDA ini kalau kita melihat nih kalimatnya tangan di atas. Berarti ini kalau kita terjemahkan ini memberi dong ya. Iya. Seperti itu. Ini apa sih sasarannya seperti apa TDA? Kalau dari namanya orang mungkin pertama mendengar itu seperti komunitas sosial ya. Betul. Tapi TDA itu lebih ke komunitas bisnis sebenarnya, komunitas bisnis, tapi di dalamnya banyak banyak agenda-agendanya yang memang mengajak atau memberikan edukasi kepada pengusaha, apakah namanya UMKM. Nah, kalau di TDA Perempuan sendiri itu lebih ke pengusaha ibu-ibunya atau perempuan gitu. Jadi lebih ke komunitas pengusaha. Itu ini menghimpun seperti itu para pengusaha yang di dalamnya istilahnya memang yang memiliki visi misi yang sama. Betul. Dan kemudian bergerak juga di bidang sosial seperti itu ya. Betul. Di samping juga bisnisnya ada departemennya yang memang mengurusi sosial. Jadi ada ladang amalnya ya di samping bisnisnya ya, Masya Allah. Oke. Nah, tadi ngobrol soal TDA. Adakah mungkin yang lain organisasi atau komunitas mungkin semasa sekolah kali ya yang masih diingat atau pengalaman-pengalaman apa seperti itu waktu zaman kecil atau apa yang bisa diceritakan ke pemirsa? Kalau di sekolah dulu saya kan pesantren ya. Alhamdulillah di pesantren 6 tahun SMP SMA-nya itu di pesantren. Saya sempat jadi pengurus pramuka di sekolah. Apa sih dulu namanya? Siaga apa begitu? Pengurus pramuka di sekolah. Karena ayah saya orangnya pramuka banget, beliau pembina pramuka itu dari cabang goa lah istilahnya, pengurus pramuka. Jadi pas waktu sekolah di pesantren itu saya tertariknya ke pramuka juga. Jadi kalau aktivitas kayak fisik atau yang berkaitan sama alam itu sudah terbiasa di pramuka. Ini ya berarti dekat dengan alam ya. Artinya kalaupun hari ini main ke alam itu masih bisa menyesuaikan dengan alam ya, membantu alam seperti itu. Lebih mudah beradaptasi. Betul. Nah, tadi udah dibahas mengenai pendidikan, kemudian organisasi, komunitas TDA, aktivitasnya Kak Rahma nih sebagai seorang guru. Nah, kita ke ini nih, Frame Indonesia Group. Nah, Kak Rahma ini selaku co-founder ya sekaligus general manager Frame Indonesia. Itu boleh dijelasin nggak company-nya seperti apa? Frame Indonesia Group itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing. Itu salah satu. Terus kita juga melayani consulting atau training, tapi yang berkaitan dengan marketing. Gitu. Job desk-nya Kak Rahma di sana apa nih? General Manager yang mengurusi jadwal, agenda, terus yang berkaitan dengan karyawan itu juga diurusi di. Berarti bisa aja nih monitoring sambil di sekolah istirahat, setelah ngajar itu monitoring lewat laptop ya.
Ya, kita akan lanjutkan ini semakin menarik Rahma. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, stay tune. Don't go anywhere on Net TV Sulsel. Kita tiba di segmen keempat, pemirsa, masih bersama saya Ridha Zahril dan tentunya Kak Rahma. Gimana, masih semangat Kak Rahma? Masih. Nah, ini bener gak sih ya waktu di sekolah nih, di sela-sela setelah istirahat itu sambil kerja juga Frame Indonesia Group sebagai seorang GM? Sering, itu gimana tuh? Iya. Ini kan 2 tahun ini pandemi ya, jadi kita banyak WFH. Alhamdulillah lebih leluasa lah mengatur atau mengelola waktunya antara kerjaan di sekolah dengan di Frame Indonesia. Kalau selama WFH kan kita ngajar juga online ya, jadi itu lebih leluasa. Di Frame juga selama pandemi ini lebih banyak online, jadi lebih enak lah mengelola, memanage waktunya gitu. Oke, ada nggak kira-kira momen di mana Kak Rahma ini turun ke lapangan seperti itu, seperti mungkin langsung monitoring langsung atau sosialisasi atau apa, baik itu di kedua bidang ini sebagai seorang pengajar di SMA Negeri 9 atau sebagai seorang general manager di Frame Indonesia, kedua-duanya atau salah satunya Kak, ada nggak momen seperti itu? Iya, ada. Ini biasanya kalau Frame lagi ada training atau ada kelas public training ya, yang bersamaan misalnya sama aja mengajar, ya terbantunya karena mengajarnya bisa online. Kalaupun misalnya trainingnya ini offline kan bukan saya yang ngajar gitu di training itu, tapi mengajarnya bisa tetap jalan. Yang lebih banyak sebenarnya sering berbentrokan itu jadwal trainingnya Frame sama jadwal kuliah. Karena di weekend, ya, kuliah saya kan weekend, itu yang sering bertabrakan waktunya itu training sama kuliah. Kalau mengajarkan Senin sampai Jumat ya, jadi kalau ada trainingnya Frame itu di weekend itu lebih sering, bukan sering hampir setiap training itu bertabrakan dengan jadwal kuliah. Gitu. Kayak gitu. Nah, kita masih di pendidikan nih Kak Rahma. Tahun ini kan tahun ajaran baru nih, penerimaan siswa baru gitu. Itu gimana, mungkin bisa diceritakan apakah setelah atau katakanlah adaptasi baru ya, kenormalan baru ini bagaimana penerimaan siswa baru yang ada di sekolah terutama di SMA Negeri 9 Kak? Oh iya, kalau saya di sekolah juga alhamdulillah dapat amanah sebagai bidang yang bertanggung jawab di bidang akademik. Jadi bidang akademik itu atau kurikulum yang mengurusi jadwal-jadwal pembelajaran, pembagian jam-jamnya teman-teman, guru. Jadi menjelang tahun ajaran baru ini yang sudah mulai berjalan sekarang, ini pekan pertama ya, itu sudah, alhamdulillah sudah 95% tugas saya di bagian situ sudah selesai. Itu tinggal dijalankan insya Allah. Oh, jadi di kurikulumnya ya, seperti itu ya. Lebih ke mengatur jadwal mengajarnya teman-teman. Kalau suka dukanya nih, jadi seorang pengajar yang sekaligus merangkap sebagai womanpreneur, itu apa sih suka dukanya? Kalau suka dukanya dulu deh. Dukanya dulu terserah, boleh dukanya dulu boleh. Dukanya ya pasti capek. Namanya kan kerja ya. Okay. Kalau tidak mau capek jangan kerja. Cuma kan kerjanya kadang double kadang bersamaan, jadi itu yang lebih banyak menguras tenaga, pikiran. Tapi apa namanya, kalau semuanya dilakukan itu karena dari hati, insya Allah bisa lah ditangani gitu. Betul. Bisa diatur. Sukanya gimana sukanya? Kalau sukanya karena saya mengajarnya SMA, jadi sama siswa itu kita kayak berteman. Sama siswa, saya anggap siswa saya itu adalah teman saya, jadi enak berinteraksinya, berkomunikasi sama mereka. Betul. Itu jadi kayak teman. Kayak teman aja ya. Iya. Oke, kita tahan dulu, kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini. Don't go anywhere, station on Net TV Sulsel, TV masa kini.
Kita tiba di segmen 5 atau segmen terakhir pemirsa di Bukan Perempuan Biasa. Langsung saja kita ke Kak Rahma. Nah, Kak Rahma, saya ingin tanya nih, mungkin lebih ke personal question ya. Ini quality time-nya kayak gimana nih? Mobilitasnya kan tinggi nih, sibuk. Seperti tadi yang biasa kan bahwa sering tabrakan jadwalnya. Itu ngebagi waktunya antara family time, social time, dengan me time-nya tuh kayak gimana? Ya, ya alhamdulillah. Karena semua aktivitas saya itu disupport full sama suami, jadi lebih enak lah mengatur waktunya. Tapi saya memang sudah menjadwalkan kapan saya harus berdua sama suami saya, kapan saya harus keluar bersama anak-anak. Kapan saya keluar sama teman-teman mungkin pada saat arisan kah atau di komunitas, itu sudah ada porsi waktunya masing-masing. Itu ada nggak misal tanggal, bulan, hari, jamnya, ada nggak kayak gitu? Kalau jadwal sama teman-teman arisan kan ada ya, tiap bulan arisan. Okay. Sudah ada jadwalnya. Tapi untuk keseharian saya lebih banyak sama suami sih, alhamdulillah. Lebih banyak menghabiskan waktu karena aktivitasnya saya juga terlibat. Kecuali kalau saya ke sekolah baru tidak ikut. Intens tapi berkualitas. Iya, ya. betul. Nah, mimpi-mimpi nih untuk diri sendiri dan keluarga dengan instansi yang sekarang, itu apa sih mimpi-mimpinya Kak? Mimpi-mimpi saya termasuk kategori sang pemimpi, ibu-ibu pemimpi. Kalau segi materi ya banyak lah, masih banyak yang mau saya capai. Saya belum berhaji. Insyaallah. Saya merencanakan haji bersama suami, insya Allah. Amin. Haji yang bukan yang lama menunggu ya. Betul. Terus di di sosialnya saya bermimpi punya sekolah. Luar biasa. Nanti insya Allah ini kan sudah berjalan juga sekolah digital marketing itu diinisiasi sama suami, insya Allah itu akan kita insya Allah dibesarkan ke depannya, khususnya untuk masyarakat Goa, anak-anak muda Goa. Dan bukan tidak mungkin ya bisa Sulsel juga insya Allah. ya. Dari berangkat dari Goa kemudian ke Sulsel. Insya Allah. Nah, untuk diri sendiri apa nih untuk anak-anak apa seperti itu? Ingin mengarahkan anak ke digital marketing juga atau jadi guru juga atau apa nih? Iya, kalau anak-anak saya tetap fokuskan mereka ke pendidikannya dulu. Nanti terserah mereka akan mengarah ke bidang apa, itu nanti dilihat perkembangannya mereka sama keinginannya mereka sendiri. Karena saya tidak mau paksakan anak saya harus ke sini, harus ikut saya atau harus ikut abinya ya, enggak. Saya berikan kebebasan tapi tetap diarahkan gitu. Betul. Nah, untuk pesan-pesan terhadap perempuan di luar sana, tips-tips kehidupan atau gimana sih caranya supaya bisa jadi Kak Rahma ini kayak gitu tuh, terutama perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Silahkan Kak. Ya, untuk teman-teman sesama perempuan khususnya di Sulawesi Selatan, belajar deh. Terus belajar, jangan belajarnya setelah selesai S1 terus mentok sudah midai saya S1 saja jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun masih bisa tetap belajar. Apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih itu kan kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja. Kalau suka scroll sosial media ya banyak konten-konten edukasi yang bisa kita dapatkan atau kita bisa cari inspirasi dari sosial media itu. Jadi memang sebagai perempuan harus memanfaatkan semaksimalnya waktu yang ada dan sumber daya serta potensi, walaupun sebagai seorang perempuan yang tidak kalah dengan pria, ya seperti itu. Terima kasih Kak Rahma sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini di program Bukan Perempuan Biasa. Semoga obrolan kita ini bermanfaat dan dapat menjadi hikmah ya atau pelajaran untuk perempuan-perempuan di luar sana. Terima kasih sekali lagi Kak. Iya, sama-sama. Ya, itulah tadi obrolan kami dengan Ibu atau Kak Rahmawati Latif, seorang pendidik, womanpreneur dan juga ibu rumah tangga. Akhir kata seluruh kerabat kerja. Dan TV Sulsel pamit undur diri, saya Ardia Saril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Bye.